Oke, halo YouTube, selamat datang kembali dengan Bang Ebi di sini. Hari ini kita berjumpa dengan PCX 160 ya. Dimana ini adalah maskot ikonnya. Kebetulan untuk unit yang di sini adalah tipe yang CBS. Sepertinya kita cek dulu. Iya, betul. Ini adalah tipe CBS karena ada dua tipe ya, yang CBS dan ABS. Kalau ABS itu di sini biasanya ada kayak lingkaran kecil gitu di bagian dalam situ. Nah, ini adalah versi yang paling ininya, yang paling banyak dicari juga, warna red. Untuk mesinnya PCX 160 itu 4 langkah, 4 volt, dan dia sudah ESP plus ya. Untuk keiritan bahan bakar sudah dipastikan sangat irit sekali. Dia mempunyai pendingin cairan, dan tidak lupa pula untuk bahan bakarnya dia menggunakan fitur PGM FI, dimana itu adalah salah satu fitur dari Honda supaya kendaraan kalian itu hemat bahan bakar. Oke, sekarang kita ngomongin soal cc-nya ya. Dia mempunyai cc 105, volume langkahnya 156,9 cc ya. Dan diameternya 60 kali 55,5. Kompresinya dia itu 12:1 ya. Jadi ini kayaknya kalau misalkan kalian isi Pertamax itu sudah paling mentok banget di paling bawah. Kalau 11 aja itu Pertamax itu kurang. Jadi ini kalau bisa RON-nya dinaikkan. RON 95 lebih optimal sih menurutku kalau misalkan penggunaan ini. Tapi kalau Pertamax itu kayaknya sudah cukup. Walaupun tenaganya bakalan kurang all-out ya kalau misalkan kalian menggunakan Pertalite. Karena dia kompresinya tinggi ya. Terus untuk daya maksimumnya 11,8 kW, 16 PS di 8.500 rpm. Untuk torsi maksimumnya 14,7 Nm dan 6.500 rpm ya. Tipe transmisinya dia otomatis matic. Nih, jika kalian lihat. Terus koplingnya out centrifugal, tipenya kering, dan kapasitas olinya ini nih. Kalau olinya matic itu, apalagi punya Honda itu, biasanya olinya itu nggak butuh banyak-banyak, 0,8 bro, cukup. Jadi bisa menghemat kantong kalian, tidak begitu boros gitu loh, karena oli tambah lama tambah naik ya. Oke, tipe rangkanya untuk ini adalah double cradle. Ukuran ban depan ya. Nih, aku tunjukin kalian ukuran ban depannya. Dia ukurannya 110/70 ring 14 ya, MC12. Dan ukuran ban belakangnya itu 130/70 ring 13 ya. Lalu di sini posisi filternya cukup gede, memanjang, dan ini CVT-nya ada di sini semua. Rem penggeraknya. Shock breaker dia masih menggunakan 2. Seperti ini, otomatis kalau 2 seperti ini lebih stabil ya kalau buat kenceng ya, dan kestabilannya pasti bakalan terjaga. Beda dengan yang single ya, kalau 2 kayak gini saya lebih suka dan lebih stabil. Terus pengereman depan itu menggunakan hidrolik untuk yang CBS, tapi kalau yang ABS dia menggunakan combine brake system ya, dan anti lock brake system untuk yang versi ini ABS. Pengereman belakangnya itu hidrolik. Terus untuk suspensinya yang depan ini teleskopik. Tapi kalau misalkan kalian yang pengen lebih keren, bisa diganti ke upside down USD ya. Dan suspensi belakangnya itu tipenya ganda ya, tadi saya bilang. Jadi kenapa kok single beda dengan monoshock ya, single shock dengan double shock. Jadi kalau misalkan double kayak gini, itu kestabilan kanan dan kirinya terjaga. Tapi kalau single ada problem dikit, kalian pasti bakalan mengalami yang namanya bodinya miring. Ini pasti akan stabil. Bodinya juga cukup besar buat teman-teman yang suka dudukan besar. Sekarang kita akan ngomongin soal dimensinya ya. Dia mempunyai panjang 1936. Dan dari sini terus lebarnya ini ya, dia mempunyai lebar 742, dan ketinggiannya dia mempunyai ketinggian 1108 ya mm.
Jarak sumbu rodanya 1313 dan ground clearance-nya atau jarak jarak terendahnya itu 135 ya. Dari decknya sampai ke bawah. 131 untuk berat kosongnya. Jadi kalau misalkan ini ya 160 dengan berat 131 itu masih tergolong ringan ya. Jadi misalkan kalau kalian niatnya mau ngerubah ini ke versi racing sport, caranya simple. Kurangin bobotnya, bisa menggunakan pelek dengan bobot yang lebih ringan atau menggunakan sistem yang lain, misalkan mengurangi pada bagian deck dan lain sebagainya, asalkan dia bisa turun bobotnya dengan cc segitu, insya Allah ini bisa lebih kenceng lagi. Kalau misalkan kalian ngomongin soal kenceng-kencengan ya, tapi kalau ngomongin desain ini sudah bagus banget, nggak ada masalah. Terus untuk kapasitas tangkinya 8,1 liter, tergolong cukup, nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit. Karena apa? Untuk golongan Honda dengan sistem PGM FI, 8,1 liter itu lebih dari cukup untuk mengantarkan Anda perjalanan kemana-mana. Aku ibaratkan dulu, kalau nggak salah 2 liter aja dengan sistem PGM FI, itu kalian bisa menempuh sekitaran 140 km. Kalau misalkan optimal ya, dalam arti mesinnya optimal, nggak ada problem, sekitaran 140 km untuk 2 liter itu bisa. Dulu ya, yang pernah aku tes. Terus sekarang kita ngomongin soal ini ya, kelistrikannya. Dia kelistrikannya, nah ini nih yang jarang orang bahas. Jadi salah satu keunggulan daripada Honda itu adalah akinya. Aki daripada Honda itu awetnya tahun-tahunan bro. Kalau nggak percaya, tanyain semua user Honda. Kalau dia ngomong 2 tahun ganti aki, pret. Jadi aki Honda itu paling lama rusaknya. Itu yang saya tahu. Saya pernah pakai Honda itu aki 10 tahun belum pernah ganti. Nggak tahu kenapa. Tapi itu yang tak ketahui ya. Terus sekarang kita langsung menuju ke bagian ruang penyimpanan ya. Dia sudah hidrolik ya guys ya. Dalam arti nih ya. Misal gini ya, tak cuil gini aja. Ting. Ini. Nah, dia itu hidrolik. Nah, dia ada penyangganya di sini. Jadi kalian nggak usah megangin kayak gini. Salah satu fitur yang paling bagus sih menurutku. Jadi kita nggak perlu megangin satu tangan, kita bisa fokus langsung masukin barang-barang. Terus dia itu bagasinya luas banget. Hanya saja di bagian sini kurang ditambah lagi cekungnya sehingga bisa memuat yang lebih banyak lagi. Terus tinggal tambahkan lampu di sini. Sepertinya ini nggak ada lampunya. Itu aja sih. Tapi overall ini luas. Ini bisa untuk muat full face dan half face satu half face, satu full face. Dan kalau misalkan punya anak-anak kecil yang ingin bermain di dalam sepeda, bisa main sini karena ini muat. Kalau mau dibuat mainan anak-anak, hanya saja joknya kurang bisa naik ke atas. 2 anak kecil lah, umur 1 tahun bisa ini main-main di sini, perang-perangan di sini. Oke, sekarang kita ngomongin soal posisi readingnya ya. Kita akan nyoba di bagian cockpitnya ya. Jadi kalau kalian perhatikan di bagian cockpit, itu visornya bener-bener ngasih kalian itu experience bahwasanya angin bakalan kebelah ke atas. Nih, karena apa? Asumsiku ini bagian ini bakalan ngena ke dada ya. Jadi nabraknya ke dada sehingga kalian bisa ini ya, apa istilahnya, lebih enak gitu loh. Nah ini gitu sih. Terus ini adalah posisi daripada ininya, instrumennya. Kalian bisa lihat panel instrumennya, dia sudah digital. Ada setelannya di sini untuk set dan sel ya, nambah nurun. Terus kalian bisa lihat ini kickstarternya model seperti ini. Pedal, ya benar kickstarter. Kalau yang bawah itu pedal starter. Sorry. Ini untuk hazard kayaknya ini. Yap, iya benar. Ini hazard. Jadi dia dilengkapi hazard juga di sini. Terus ini tombol untuk mematikan dan menghidupkan. Ini lampu jarak jauh dan dekat. Ini klakson dan ini sein kanan dan kiri.
Apalagi yang belum kita ulas untuk bagian mufflernya. Untuk mufflernya di sini terbilang cukup karena apa? Di sini ada garnish atau pelindung ini juga, awas ya, pelindung daripada knalpot supaya nggak terkena panas. Dan olinya ini juga dikena tutup ya. Untuk filternya juga sudah komplit dengan tutupnya, sehingga membuat ini semua sudah sip, mantap. Dan ini nih rapi banget finishingnya. Karena apa? Untuk pijakan kaki penumpang di belakang dia disediakan bentukan ya. Jadi kalau misalkan dia dipakai sendiri single, dia nggak akan kelihatan kalau ada pijakan penumpangnya. Kesannya rapi dan dinamis serta mewah. Oke, sampai sini untuk review PCX 160. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan yang ingin disampaikan, kalian bisa langsung bertanya-tanya kepada sales marketing yang sudah disediakan di kolom deskripsi. Sekian dari Bang Ebi dan selamat beraktivitas kembali.